Baiklah, sebelum kita lanjut untuk konfigurasi database Docker kita, mari coba kita rekap dulu apa yang telah kita lakukan di minggu kemarin. Jadi ini adalah struktur direktori untuk konfigurasi Docker yang kita gunakan dalam pengembangan yang telah kita lakukan di minggu kemarin. Jadi yang pertama ada template project, ini adalah direktori utama dari projectnya. Kemudian app ini adalah direktori untuk menyimpan kode aplikasi kita, di mana di sini ada template project, yaitu adalah project Laravel yang telah kita install kemarin. Terus kemudian ada supervisor. Jadi direktori ini menyimpan konfigurasi supervisor kita. Terus kemudian ada Docker Compose, di mana Docker Compose ini adalah file konfigurasi yang digunakan untuk mendefinisikan layanan dan pengaturan dalam kontainer kita. Kalau kita lihat config-nya itu, di mana template project app ini adalah nama layanan untuk aplikasi Laravel kita. Terus ada konteks yang di mana ini adalah lokasi dari Docker file itu sendiri. Ini nama kontainer yang akan dibuat. Jadi kita beri nama template project.app. Terus ada working dir, yaitu direktori kerja di dalam kontainer kita. Terus ada deploy, yaitu pengaturan sumber daya, di mana di sini kita melimit CPU-nya 2 core dan memorinya menggunakan hanya 2 GB. Kemudian ada ports, kita memetakan port dari host ke kontainer. Jadi host itu adalah PC ini, jadi laptop ini. Kemudian kontainer adalah si Docker itu. Nah, di 80 ini adalah yang ada di dalam kontainer, akan kita sambungkan ke host dengan port 8080. Terus kita ada volumes, di mana kita akan memounting atau replikasi folder yang ada di host ke dalam folder yang ada di kontainer. Jadi ada app template project dimasukkan ke var www template project. Kemudian ada konfigurasi supervisor juga kita pindahkan ke direktori ini. Kemudian ada network template project network, yaitu ada nama jaringan yang akan kita pakai untuk menghubungkan antara kontainernya ya. Ini kita abaikan dulu. Di sini ada network, yaitu tadi kita definisikan networknya ada di sini dan kita gunakan di service yang akan kita gunakan gitu. Kemudian selanjutnya ada Docker file, di mana Docker file ini adalah konfigurasi dari image yang akan kita gunakan di sini, yang akan kita build gitu. Nah, kita menggunakan si Docker file ini. Nah, jadi kalau kita lihat di strukturnya di Docker file, kita gunakan Ubuntu 22.04 sebagai base image dari Docker ini ya, dari kontainer yang akan kita buat. Kita ambil dari Ubuntu 22.04, kemudian ada label maintainer untuk informasi saja, nggak ada masalah. Kemudian ada argumen not version 20, ada env yang time zone ini Asia Jakarta. Itu adalah kita mendefinisikan argumen build untuk versi Node.js dan mengatur environment variable untuk front-end Debian dan zona waktu gitu. Jadi Debian front-endnya kita buat non-interaktif, jadi nggak ada interaksi sama sekali, hanya di build saja. Kemudian kita set time zone-nya gitu. Nah, ini juga pengaturan untuk mengeset time zone di Linux-nya gitu, di Ubuntu-nya. Terus kemudian selanjutnya di sini ada penginstalan dependensi yang kita butuhkan. Jadi kita menginstal beberapa hal yang membantu untuk pengembangan. Contohnya adalah kita install PHP, kita install beberapa package kayak zip, unzip, git, supervisor, dan lain sebagainya, agar si Laravel 11 itu bisa berjalan. Ini termasuk juga kita install Node.js, kita install Yarn juga, itu kita install Composer juga di sini ada. Seperti itu. Kemudian ada beberapa konfigurasi di sini, seperti ada salah satu konfigurasi lah untuk PHP yang ada di Linux ya. Sebenarnya sih nggak ada juga nggak apa-apa, ini saya tambahin aja karena saya juga ikut dari konfigurasi officialnya Laravel Sail ya. Tapi nggak apa-apa, kalian ikutin saja, nggak apa-apa, nggak ditulis juga nggak ada masalah sebenarnya. Terus kemudian kita mengcopy sebuah file dengan nama start container ini, kita tuh eksekusi var supervisor-nya untuk dijalankan seperti ini. Terus kemudian di sini ada expose 8080, yaitu kita mengeluarkan port 8080, jadi kita bisa mengaksesnya dengan port 8080 nanti di browser. Kemudian entry point start container ini, yaitu tadi dia entry point dari si image ini adalah menjalankan si start container ini. Start containernya ini akan menjalankan supervisornya gitu. Nah, isi supervisornya adalah PHP Artisan Serve gitu. Jadi dia menjalankan aplikasi Laravelnya, sehingga aplikasi Laravelnya itu bisa diakses di browser seperti itu. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk konfigurasi database di Docker yang telah kita buat. Kita coba setting untuk
kita coba tambahkan database-nya. Kita bisa down dulu. Oke, setelah sudah remove ya, ini sudah di stop ya, berarti kita kembali ke PHP Storm. Kita lihat konfigurasinya pada Docker Compose kita akan menambahkan database ya. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya agak sedikit berbeda ya daripada si project app-nya. Di sini ada build, tapi di sini tidak ada. Di sini menggunakan key image, di mana image ini akan mengambil seperti halnya dengan Docker file di bagian from Ubuntu 22.04. Nah, si Docker Compose ini juga kalau kita menggunakan image berarti dia akan mengambil image yang sudah ada gitu. Nah, dia akan membuat sama seperti ini, dia akan ada Linux-nya dan sebagainya, cuman sudah dioptimalisasi untuk hanya untuk database Postgre itu saja, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat container name-nya kita samakan saja juga, template project db, terus dia akan melakukan restart. Terus di sini port yang akan kita keluarkan sama 5432. Terus di sini ada deploy, ini juga sama, saya samakan. Nah, volume ini sama seperti sebelumnya juga, dimana kita akan memiliki direktori di Postgres ini ya. Terus tambah juga di volume ini, ketika kalau database ini kita kasih volume, nanti ketika kita start ulang database itu akan hilang gitu, jadi nggak tersimpan. Tapi kalau kita punya sebuah volume yang di-linkkan seperti ini, datanya itu tidak akan hilang, tapi datanya tetap ada, dia akan mengambil dari si folder ini, seperti itu. Networknya kita samakan. Kemudian ada tambahan untuk Postgre yaitu environment. Ini namanya udah paten ya, jadi kita gunakan ini aja, Postgres DB, Postgres user password. Nah, ini adalah database-nya, ini adalah user dan passwordnya. Nah, ini kita langsung saja pasang di env dari si template project-nya. Kita lihat di sini Postgre, nama database kita paste, terus tadi ini Postgres ya, Postgres. Nah, kita lihat di sini pada DB host-nya ini nggak bisa kalau kita pakai 1.0.05432. Nah, kita bisa ambil dari nama si container name-nya ya. Jadi ini bisa kita ambil, atau nama service-nya ya. Kita ambil, kita taruh env. Nah, pada DB host kita pasang seperti ini. Nah, ini kegunaan network-nya tadi itu ya. Jadi dia ini maksudnya adalah kita akan masuk ke service-nya template project DB, terus portnya 5432 sama. Nah, seperti ini. Ini settingannya sudah cukup seperti ini saja. Kemudian karena kita tidak ada Docker file ya, nggak ada perubahan di Docker file, nggak ada perubahan di supervisor juga, ataupun di start container. Nah, kita hanya melakukan up saja, tidak usah di build ulang. Seperti itu. Kita coba. Nah, DB-nya sudah jalan nih. Ini DB-nya langsung jalan karena saya sudah pernah menginstal Postgre ya. Tapi kalau misalnya Postgre-nya belum ada, dia akan melakukan pooling ya. Jadi ada proses downloading seperti ini, tapi nggak lama seperti yang app ya. Nah, ini sudah start. Nah, coba kita refresh. Oke, database-nya udah ketemu ini sepertinya ya. Cuman dia belum di-migrate. Nah, kita melakukan migrate-nya itu bisa dari sini saja. Nah, di dalam sini kita lihat sama, kita menggunakan Linux ya. Jadi cd template project. Jadi kita bisa php artisan migrate. Nah, itu database-nya udah berhasil di-migrate. Kita lihat. Nah, sudah bisa, sudah berjalan. Terus untuk mengakses terminal si kontainer ini, itu juga bisa ya lewat terminal biasa. Nah, itu perintahnya sebenarnya seperti ini kan. Kalau mau lebih cepat bisa lewat sini gitu. Dan kalau misalnya yang nggak ada berhubungan dengan Docker, kita nggak perlu mengakses terminalnya sih sebenarnya, seperti itu. Jadi ini hanya kebutuhan di awal, kita butuh migrate ke database-nya. Coba kita akses ya database-nya dengan table plus, tambah Postgre, kita kasih nama template project
docker db. Di sini nggak apa-apa kita pakai 127.50 nggak ada masalah. Kita pakai Postgres. Ini nggak ada masalah, kita coba tes dulu. Oke, jalan, save, terus kita buka. Coba kita lihat database-nya. Nah, ini ada database-nya tadi. Nah, kita akses seperti biasa saja. Oke, setelah konfigurasi awal selesai, untuk selanjutnya ketika kalian ingin mengerjakan lagi, misalnya sudah ditutup terus kalian ingin mengerjakan lagi, yang kalian lakukan adalah kalian masuk ke folder project-nya, kemudian kalian docker compose api. Nah, ketika sudah jalan kalian bisa masuk langsung ke project ya, nggak usah ke folder yang utamanya tadi ya. Kalian bisa langsung melakukan coding di sini gitu seperti biasa saja. Habis setelah itu kalian langsung jalankan di browser. Nah, itu sudah selesai. Keribetan di awal itu untuk mempermudah perjalanan ke depannya gitu, tanpa harus di sini saya nggak harus start Postgre-nya, nggak usah nge-start seperti Laragon ataupun Heart-nya. Kita tinggal masuk folder terus docker compose up. Nah, itu database PHP Node itu sudah jalan di background gitu langsung, dan ketika kita sudah juga ya tinggal di down saja. Nah, itu sudah berhenti semuanya gitu. Kita mau pindah project bisa lah, masuk ke folder project yang lainnya, kita up lagi, terus kita pindah lagi dengan itu. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti versi PHP. Nah, seperti itu. Oke, jadi itulah cara kita membuat lingkungan pengembangan yang optimal untuk Laravel 11 menggunakan Docker dengan berbagai pertimbangan, yaitu di mana ada isolasi lingkungan pengembangan. Jadi benar-benar terisolasi, versi PHP-nya sendiri, node-nya sendiri, terus kemudian database-nya pun sendiri, jadi nggak tercampur dengan project kita yang lainnya. Ketika kita ingin pindah aplikasi, kita tinggal stop dan start lagi, dan itu sudah menggunakan versi PHP yang sesuai dengan project-nya itu sendiri gitu. Terus yang kemudian ada konsistensi antara development dan production. Rata-rata server yang kita gunakan itu, yang saya gunakan ya lebih tepatnya, itu menggunakan VPS Linux. Jadi untuk proses develop dan productionnya, jadi di develop kita menggunakan servernya Linux itu, tapi base-nya Docker, kemudian di production di Linux, jadi nggak jauh beda. Makanya konfigurasinya pun ketika pindah ke production entah itu, tapi saya jarang yang langsung menginstal Docker di sana, tapi kebanyakan ya app-nya aja yang ditaruh di sana, tapi konfigurasinya itu seperti yang ada di Docker gitu, versi PHP dan sebagainya. Kemudian kemudahan setup untuk bekerja dengan tim, karena base-nya itu sudah kita buat si Docker Compose dan Docker File. Nah, itu di tempat yang lain itu hanya tinggal Docker Compose build, terus kemudian up mindi, kemudian kalau ingin stop berarti down. Nah, akhirnya dengan setup ini kita bisa memastikan aplikasi kita berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan dan memudahkan proses pengembangan pastinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, jadi di video selanjutnya kita akan mulai slashing untuk admin template-nya. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.